Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kitab tafsir Jalalain. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Sadaqallahu maulanal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka orang munafik, ai lihaulai, yakni kepada mereka orang yang munafik. Kemarin orang-orang yang munafik itu sepertinya Abdullah bin Ubay dan para sahabat, para pengikutnya Abdullah bin Ubay. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan jika dikatakan kepada mereka, maksudnya tadi mereka orang-orang yang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay dan lain-lainnya. La tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Bil kufri, berbuat kerusakan di muka bumi, bil kufri, dengan berbuat kekafiran.
wa ta'wiqi anil imani, dan menyimpang daripada keimanan. Qalu, mereka orang-orang munafik menjawab, innama nahnu muslihun. Jawab mereka orang-orang munafik, innama nahnu, sesungguhnya kami, muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Sudah dikatakan kepada mereka orang-orang munafik tadi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan dalam arti jangan berbuat kekafiran, jangan menyimpang daripada keimanan. Mereka orang-orang munafik menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Walaisa ma nahnu fihi bifasadin, dan tidak dijumpai pada perbuatan kami ini hal-hal yang menjurus kepada kebinasaan. Maksud ujar orang-orang munafik ini, qala Allahu ta'ala raddan alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai senggahan atas ucapan mereka orang yang munafik itu. Allah berfirman sebagai senggahan ucapan mereka orang yang munafik itu, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ingatlah. Ala ini adalah litambih, merupakan saran untuk membangkitkan perhatian. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang munafik, al-mufsidu, innahum ala ketahuilah, innahum sesungguhnya mereka itulah al-mufsidu humul mufsiduna, innahum sesungguhnya mereka humul mufsiduna, mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, dan akan tetapi mereka tidak sadar bidzalika, dengan kenyataan itu. Pada menyadari, sudah dinasihati, sudah diberi peringatan, jangan buhan ikam berbuat kekafiran, jangan buhan ikam yaitu berbuat dengan sesuatu yang menyimpang dari keimanan. Menjawab, oh kami kada berbuat kekafiran paan, kami kada memperbuat sesuatu yang menyimpang dari keimanan. Kami ini orang yang baik-baik jan, orang yang selalu berbuat dengan kebaikan.
orang munafik. Padahal hari demi harinya kenyataannya dia berbuat kekafiran. Perbuatannya yaitu menyimpang dari keimanan. Tapi nya kada merasa. Nah ini nang kada merasa nih ngalih. Nang kada merasa nih ngalih benar. Jadi bagus benar direnungkan. Merenung setiap hari ini, merenung mengingat-ingat gawian kita itu. Apakah gawian kita ini termasuk gawian yang membawa kekafiran, atau gawian kita ini menyimpang daripada keimanan. Namun kada merasa ini membahayakan kepada diri sendiri. Kalau kada mengingat-ingat, kada menyadari, ini bisa membahayakan kepada diri kita sendiri. Di antaranya gawian yang bisa membuat kekafiran ini, di antaranya yaitu gawian yang menyekutukan Allah. Ini menyekutukan Allah. Di antaranya gawian yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini adalah mempertuhankan gawian, mempertuhankan usaha. Padahal sebenarnya kita sudah ada besi Tuhan. Tapi kenyataannya hari demi hari kita mempertuhankan usaha. Pada kenyataannya kita hari demi hari mementingkan perintah usaha daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala, kerjakan sembahyang 5 kali seharian semalaman. Tapi kadang orang kita mementingkan perintah usaha, sehingga kita berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut di dalam keterangan di dalam kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini kurang adab kita. Kenapa jadi kurang adab? Rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita kejar bahimat hari demi hari. Sedangkan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala supaya mengerjakan sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita tinggalkan. Ini namanya kita kurang adab, kurang akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, yang nomor 1 itu akhlak kita kepada Allah kayak apa? Hari demi hari ini baik-baik, sudah bagus kada akhlak kita lawan Allah Subhanahu wa taala, lawan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ini nama hidupakan kita, nama menggerakkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang selalu memperhatikan kita hari demi hari, selalu gerak-gerik dan diam kita diperhatikan oleh Allah taala. Malukah, supankah kita? Berdiri, berduduk, berabah, sampai ke dalam mengisi walaupun surangan, tetap Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memperhatikan kita. Tanda-tandanya kita ini orang yang berpegang hati kita ini, orang yang tanda-tanda hati kita ini bergantung kepada usaha, kepada gawian itu sudah diterangkan juga oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya. Alamatul i'tibadi naqsur raja inda wujudi zalal. Tanda-tanda bergantungnya hati seseorang itu kepada gawian, kepada usaha itu, yaitu hatinya longgar, hatinya galau, hatinya kacau,
ketika mendapat sesuatu kekurangan, ketika mendapat suatu kesalahan, ketika mendapat suatu kerugian, ketika mendapat suatu kemusibahan, ketika mendapat kemunduran di dalam usaha tersebut. Pas biasanya misalnya nih, biasanya bajualan laris manis, hari demi hari laris manis. Lalu ada nang harinya nang kada sing payuan bejualan, sanunahan payu dikit banget, kada berapa ribu. Lalu longgaram nih hati ini, longgaram hati nah kada pecang berajaki ya, maka harapan nih dijualan di toko nih aja harapan ini. Kayak apakah nih pacang mengkosi anak sekolah, kayak apakah nih pacang mahur beres. Ini hanya kita itu hati bergantung kepada itu usaha, lalu longgar pengharapan lawan Allah Subhanahu wa taala menjadi hilang. Karena kada pergantungan hati lawan Tuhan untuk kada ada, hanya semata-mata berharap dengan tuku rajaki, semata-mata berharap dengan tuku rajaki, semata-mata berharap dengan pekarangan, dengan usaha misalnya nelayan. Rajaki semata-mata berharap dengan itu kabun, dengan itu pahumaan. Rajaki berharap semata-mata dengan apa? Dengan jadi karyawan begawi di perusahaan itu aja. Rajaki semata-mata berharap di mana begawi di dinas ini. Ketika mencari iwak, pakarang ini dipasang, pas kada kulihan, waduh, masam moha, kada berajaki ya. Ya apa nih, pacang sehari-hari stres, galau, karena harapannya hatinya bergantung kepada usaha gawean mencari iwak itu aja. Waktu bahuma, pas bahumaannya rusak, dimakan tikus atau ada hama yang lain, atau benihnya kuning rusak atau kebanjiran, galawam hati pada pacang olihana, kayak apa pacang makan sebulan seminggu tahun ini kada bolehan bani, kayak apa ongkos sekolah. Hati hanya bergantung kepada itu gawian. Nah, ketika pensiun hati galau juga, kayak apa pacang ulanja sebenarnya anak buahku, kayak apa lagi kami pacang nang sebulan ini sudah dipensiunkan, dan lain-lainnya. Inilah ujar Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, alamatul i'timadi nuqsanur raja inda wujudil zalal. Tanda-tanda bergantungnya hati seseorang itu kepada usaha. Nah, hatinya longgar, hatinya galau ketika mendapat suatu kekurangan, ketika mendapat sesuatu kemusibahan, ketika mendapat suatu ujian, hati galau. Tapi kalau kita sudah berharap kepada Allah, hati bergantung kepada Allah, hati berharap kepada Allah, hati penuh bergantung hanya kepada Allah. Nah,
ini ada tetambanya. Ketika mencari iwak kada ulihan, karena hati bergantung kepada Allah. Oh, hari ini kada ulihan, mungkin hari besok Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki lagi. Mungkin rezeki hari ini disimpanakan oleh Allah. Kalau diberi hari ini, mungkin rezeki nang hari ini aku gunakan kepada kemaksiatan atau kepada sesuatu yang tidak diredainya. Ujar orang batoko kayak itu juga. Oh, hari ini kada ulihan, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kayaknya di lain waktu lagi. Karena mun diberi hari ini mungkin juga ini menjadi bala, atau aku kada bisa memanfaatkannya kepada jalan yang untuk diridainya. Ujar orang bakabun kayak itu juga. Oh, ujar orang Bohuma kayak itu juga. Oh, kada kulihat Bohuma tahun ini kada bagus karena musibah, penyakit atau banjir, ada tikus. Sabarai mungkin hari tahun ini Allah Subhanahu wa taala kada memberikan kita rezeki melalui pahoman ini, mungkin rezeki yang lain ada. Ujar orang yang pegawai negeri kayak itu juga. Oh, aku dipensiunkan dini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki hanya sampai di sini. Mungkin ada rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lain daripada di sini. Dan lain-lainnya. Nah, ini orang yang bergantung, orang yang berharap hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berharap bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala ini pula bukan berarti meninggalkan usaha, tetapi tetap berusaha, Nah, dan tetapi pulang walaupun tetap berusaha, tapi hati tetap bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha, tetap berusaha, tetapi hati tetap bergantung kepada Allah. Kita semua pandai berencana, kita semua pandai berusaha, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Berapa rizki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, berapa rizki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari besok. Nah, jadi kalau hati kita selalu bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kita akan jauh daripada sesuatu yang menyimpang dari keimanan. Jadi tetap keimanan kita. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Nah, ini sampai di mana tadi? Sampai tadi ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini sudah 20 menitan ini perjalanan kita ini. Hanya dalam satu baris ini saja kiranya pembelajaran kita, berhubung waktunya sudah lebih 20 menitan. Jadi dengan kesimpulan, bagi kita umat muslim, hendaklah kita merasakan, merenung dan mengingat hari demi hari ini, apakah kita termasuk perbuatan kita hari demi hari ini termasuk perbuatan yang mengkafirkan atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari keimanan. Jadi supaya kita husnul khatimah dan supaya kita selamat daripada dunia dan akhirat, dan supaya kita tenang untuk dunia dan akhirat. Hanya cukup sampai di sini. Saya pribadi Al-Fakir Muhammad Raidi bin Idris bin Ismail bin Anak Ahmad mengucapkan mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan dan hilaf. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.